Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Nyonya Tama segera memperkenalkan Paul terlebih dahulu dan berkata, "Ini putra sulungku, namanya Paul." Icang dan Paul mengangguk, tetapi tampaknya dia tidak peduli. Kemudian Nyonya Tama memperkenalkan Basri. "Direktur Tama, ini cucuku, Basri." Basri langsung bersikap ramah dan berkata dengan nada yang mencilat, "Halo, Direktur Tama, tolong jaga aku di masa depan." Icang hanya menanggapi dengan anggukan, dan sebelum Nyonya Tama memperkenalkan Hasnah kepadanya, matanya sudah tertuju pada Hasnah. Nyonya Tama tersenyum penuh arti dan berkata, "Direktur Tama, ini adalah cucu perempuanku, namanya Hasnah." Icang menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke rumah keluarga Tama. Sebelumnya dia khawatir kalau Hasnah adalah istri Basri. Saat mendengar kalau Hasnah juga dari keluarga Tama, hati Icang langsung bersemangat. Meskipun Hasnah bukan wanita cantik, tetapi dia sudah bisa dianggap wanita kelas menengah atas atau bahkan kelas 1. Karena kalau tidak begitu, mana mungkin Rizal dari keluarga Harun mau memandangnya. Sangat disayangkan Hasnah selalu berada di bawah bayang-bayang Najwa, seorang wanita super cantik kelas atas. Karena itulah, Hasnah tidak bisa bersinar baik di rumah maupun di luar rumah. Tetapi sekarang, Najwa tidak ada di sini, dan Hasnah baru saja menangis. Mata dan hidungnya merah. Ini membuat seorang pria merasa ingin melindunginya. Nyonya Tama melihat Icang memiliki ketertarikan terhadap Hasnah. Jadi dia segera berkata, "Direktur Tama, Hasnah berusia 24 tahun dan dia tidak punya pacar. Kalau Direktur Tama memiliki kenalan anak muda yang baik di sekitarmu, kau bisa memperkenalkannya kepada Hasnah." Tentu saja Nyonya Tama tidak benar-benar menginginkan Icang memperkenalkan seseorang yang lain kepada Hasnah. Dia hanya ingin memberitahu Icang secara terselubung kalau cucunya ini masih lajang, sehingga kalau Icang mau, ada kesempatan. Icang benar-benar tersentuh. Dia sudah tua dan istrinya juga sudah tua. Dia sudah lama kehilangan minat pada istrinya. Ketika dia datang ke Makassar kali ini, istrinya tidak ikut. Jadi, dia bisa bermain dengan bebas. Kalau dia bisa mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Hasnah, maka itu akan menjadi hal yang terindah di dunianya. Icang mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya kepada Hasnah dan berkata sambil tersenyum, "Nona Hasnah sangat cantik. Kenapa belum mempunyai pacar?" Mata Hasnah memerah dan air matanya mengalir lagi. Dia merasa sangat sedih dengan keadaannya. Keluarga Tama sedang sekarat sekarang, dan semua harapan baiknya menjadi sia-sia. Sekarang Rizal melihat dirinya seperti sebuah pembawa wabah dan selalu menghindar. Dia terlihat sangat menyedihkan. Namun keadaan sepupunya Najwa justru sebaliknya. Ada begitu banyak orang besar yang merayakan pembukaan bisnisnya. Najwa benar-benar memiliki reputasi. Dengan perbandingan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa marah, kesal, atau putus asa? Ketika Icang melihat Hasnah menangis, dia merasa sedikit tertekan dan buru-buru berkata, "Oh, ada apa denganmu, Nona Hasnah? Kenapa kau menangis?" Nyonya Tama buru-buru berkata, "Tadi aku sudah menceritakan kondisi perusahaan keluarga kami, bukan? Hasnah memiliki hubungan yang mendalam dengan perusahaan. Karena itulah dia merasa tidak nyaman. Dia baru saja memohon kepadaku agar bisa menemukan cara untuk menyelamatkan perusahaan dalam waktu 2 hari. Tetapi aku hanyalah seorang wanita tua. Apa yang bisa aku lakukan
untuk menyelamatkan perusahaan. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa pasrah melihat cucu perempuanku yang berharga menderita dan menangis. Tanpa berpikir panjang, Icang segera berkata kepada Hasnah, "Nona Hasnah, kalau kau membutuhkan sesuatu, kau bisa memberitahukannya kepadaku. Mungkin saja aku bisa membantumu." Ketika Icang berkata kalau dia bisa membantu, Nyonya Tama langsung merasa sangat gembira. Namun, Hasnah sama sekali tidak merasa senang. Fokusnya sama sekali bukan pada grup Tama. Bahkan dia tidak terlalu peduli dengan kemajuan dan kematian grup Tama. Dia hanya ingin menemukan putaran balik dalam hidupnya. Dia ingin menikahi pria kaya dan menjadi istri kaya yang membuat iri semua orang. Dengan begitu dia bisa mencapai puncak hidupnya. Grup Tama adalah milik keluarganya. Jadi masalah grup Tama adalah masalah keluarganya. Apa hubungannya hal itu dengannya? Yang paling membuatnya sedih sekarang adalah karena Rizal tidak memiliki rasa lagi untuk dirinya. Hasnah kebingungan akan masa depannya. Sementara mengenai apa yang terjadi pada grup Tama, dia sama sekali tidak peduli. Melihat Hasnah bersikap acuh tak acuh, Nyonya Tama mendorongnya dan berkata, "Hasnah, apa yang kau lakukan? Cepat berterima kasih kepada Direktur Tama." Hasnah tertegun sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Berterima kasih untuk apa?" Nyonya Tama berkata dengan marah, "Tentu saja karena Direktur Tama bersedia membantu grup Tama. Apakah kau bodoh?" Hasnah berseru, "Yang saat ini paling aku pedulikan adalah Rizal. Itu adalah hal yang sangat mengganggu pikiranku selama seumur hidupku, bukan grup Tama." Nyonya Tama sangat marah dan menampar wajah Hasnah. Nyonya Tama mengutuk di dalam hatinya, "Aku sibuk mengkhawatirkan tentang masa depan grup Tama, tapi anak ini malah sibuk memikirkan si Rizal bajingan itu. Ini benar-benar membuatku merasa marah. Kenapa anak ini tidak membantuku? Sungguh sia-sia." Mendapat tamparan tiba-tiba di wajahnya, Hasnah menatap Nyonya Tama dengan tatapan tercengang dan langsung menangis. "Kenapa nenek memukuliku? Apa hubungannya grup Tama denganku? Aku tidak bekerja di grup Tama. Kalau nenek berani memukulku, kenapa nenek tidak memukul juga si Jalang Najwa itu?" Nyonya Tama tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau Hasnah akan berani tidak mematuhi dirinya. Sementara itu, Hasnah berpaling dan berlari keluar. Nyonya Tama merasa malu. Dia berseru pada Paul, "Cepat, kejar dia." Paul juga merasa malu dan hanya bisa mengangguk. "Baik, aku akan mengejarnya." Nyonya Tama berkata kepada Icang yang ada di depannya dengan raut wajah penuh rasa bersalah, Direktur Tama, aku benar-benar minta maaf atas lelucon ini." Icang juga sedikit malu. Dia tersenyum dan bertanya, "Kupikir Nona Hasnah telah sedikit terstimulasi. Apa yang sebenarnya terjadi?" Nyonya Tama menghela nafas dan berkata, "Ini semua karena kemalangan keluarga Tama kami setelah menerima menantu yang hina dan kotor." Kemudian Nyonya Tama menceritakan semua hal tentang bagaimana Andi Rewa mendorong Najwa untuk meninggalkan keluarga Tama dan menyebabkan keluarga Tama mendapat masalah. Dia juga mengatakan kalau Andi adalah orang yang menyebabkan keluarga Harun dan Hasnah memutuskan rencana pernikahan mereka. Namun tentu saja wanita tua itu tidak menceritakan yang sebenarnya terjadi. Menurut versi Nyonya Tama, semua kesalahan terletak pada keluarga Ridwan. Keluarga Ridwanlah yang mengkhianati garis keturunan keluarga dan bahkan memaksa Nyonya Tama untuk berlutut dan memohon. Ketika Icang mendengar ini, dia merasa agak kesal dan menghela nafas. Tidak bisa dipercaya. Ternyata ada juga keluarga yang tidak beradab seperti mereka. Nyonya Tama menyeka air matanya. Dia memandang Icang dan memohon, "Direktur Tama,
Kau adalah direktur grup Millennium. Kalau kau bisa membantu kami, keluarga Tama kami pasti akan bisa berjaya kembali." Icang tersenyum canggung dan berkata, "Iya, sejujurnya berinvestasi dengan terburu-buru itu sangat tidak bijaksana. Pertama-tama, aku perlu mengetahui situasi spesifik perusahaan keluarga Tama untuk melihat ada berapa nilai investasinya, berapa banyak yang harus diinvestasikan, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal, sehingga aku bisa mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak berinvestasi." Nyonya Tama tahu betul di dalam hatinya kalau grup Tama sedang kacau sekarang. Kalau benar-benar melihat situasi ini, tentu tidak akan ada yang mau berinvestasi. Tidak ada gunanya menginvestasikan banyak dana di grup Tama setelah grup Rapocini tidak mau lagi bekerja sama dengan grup Tama. Semua orang tidak suka melihat grup Tama. Dan grup Tama sendiri fokus pada proyek dekorasi. Bisnis semacam ini mengharuskan orang lain bekerja untuk mereka. Kalau tidak ada proyek, grup Tama hanya bisa menganggur. Karena itulah tidak ada yang mau berinvestasi di grup Tama, kecuali ada orang bodoh yang punya uang dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan. Icang sangat cerdik meskipun hanya memperhatikan secara sekilas. Dia tidak akan pernah mau membantu dengan sia-sia, kecuali jika mendapat sesuatu dari mereka. Nyonya Tama berpikir sejenak, lalu kemudian berkata kepada Icang, "Direktur Tama, kau baru saja datang ke kota ini. Kita adalah keluarga. Karena ayahmu dan suamiku sangat dekat, itu berarti kita harus tahu lebih banyak dan berkomunikasi lebih sering. Kenapa kau tidak menginap saja di rumah kami? Bagaimana menurutmu?" Nyonya Tama adalah rubah yang licik. Alasan dia mengundang Icang untuk tinggal di rumah ini selama beberapa hari adalah untuk meyakinkan Hasnah dan membiarkannya menemukan kesempatan untuk lebih dekat dengan Icang. Cita-citanya sangat bagus, karena dengan begitu Icang pasti mau berinvestasi di keluarga Tama. Bagaimanapun, Icang adalah direktur grup yang terdaftar. Kalau dia berinvestasi di keluarga Tama, ini bukan saja akan menyelesaikan masalah uang, tetapi juga akan membawa latar belakang yang cukup kuat untuk keluarga Tama. Keluarga Tama akan bisa bangkit kembali dan menciptakan kemuliaan yang lebih besar. Saat ini Icang berkata, "Memang benar kalau kita adalah keluarga. Tapi, apakah kehadiranku di sini tidak akan membuat Nona Hasnah merasa tidak nyaman?" Nyonya Tama tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Direktur Tama. Hasnah adalah gadis yang sangat bijaksana. Dia akan menyambut Direktur Tama untuk tinggal di rumah ini. Meskipun rumah kami agak tua, tapi ini adalah rumah yang terpisah. Jadi tidak masalah kalau kau tinggal di sini." Icang tiba-tiba merasa lega. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku menerima undanganmu. Kebetulan aku punya urusan untuk didiskusikan dalam beberapa hari ini. Ngomong-ngomong, aku juga bisa mengambil waktu ini untuk mempelajari situasimu dan mempertimbangkan apakah akan berinvestasi dalam bisnismu." Nyonya Tama tersenyum penuh semangat. "Bagus sekali. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan kamarmu." Nyonya Tama merendahkan suaranya dan berkata, "Direktur Tama, sejujurnya kamar tamu berada di seberang kamar Hasnah. Kalau kau memerlukan sesuatu, kau bisa bertanya padanya." Icang menjadi sangat bersemangat. Dia merasa sepertinya Nyonya Tama benar-benar sudah merencanakan hal ini untuknya. Meskipun Icang punya banyak uang dan tidak kekurangan wanita cantik di sisinya, tetapi dia tidak berani bermain-main dengan wanita lain di luar. Itu karena akan sangat mudah bagi istrinya untuk mengetahuinya. Namun,
Dengan tinggal di rumah keluarga Tama ini, dia bisa bergaul dengan Hasnah dan sama sekali tidak perlu khawatir diketahui oleh istrinya. Lagi pula, di mata istrinya, ini adalah keluarganya sendiri, dan dia ada di sini untuk memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Istrinya pasti tidak akan meragukannya. Ini adalah kesempatan baginya untuk berselingkuh. Sementara itu, Paul berhasil menghentikan Hasnah sebelum Hasnah keluar dari halaman rumah. Paul merayunya untuk kembali, tetapi Hasnah menolaknya. Hasnah merasa kalau keadaannya menjadi buruk seperti ini adalah karena Nyonya Tama. Kalau bukan karena Nyonya Tama, bagaimana dia bisa begitu menderita? Dia merasa marah untuk sementara waktu dan ingin melarikan diri dari rumah sejauh mungkin. Tetapi kata-kata ayahnya membuatnya menghilangkan idenya itu. Paul berkata dengan sungguh-sungguh, "Hasnah, kalau kau ingin melarikan diri dari rumah, kemana kau akan pergi? Kau bahkan tidak punya pekerjaan. Jadi, kau tidak bisa pergi keluar dan menyewa tempat tinggal. Nenekmu memang melakukan kesalahan, tapi apalagi yang bisa kita lakukan selain mengandalkan nenekmu? Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Tama." Hasnah terdiam sejenak. Dia memikirkan kata-kata ayahnya berulang kali. Kalau dia meninggalkan villa keluarga Tama, dia tidak punya tempat untuk pergi. Tidak mungkin berkeliaran di jalanan, bukan? Bagaimanapun, dia adalah putri kesayangan keluarga Tama. Kalau dia berkeliaran di jalanan, apakah dia tidak akan ditertawakan sampai mati? Jadi, dia hanya bisa berkata dengan sedih, "Ayah, nenek terlalu mendominasi dan otoriter. Kenapa kita tidak pindah saja dari sana?" Paul menghela nafas dan berkata, "Pindah? Kalau kita pindah sekarang, kita tidak punya apa-apa. Pikirkan baik-baik, berapa tahun lagi nenekmu bisa hidup? Ketika dia meninggal, villa ini dan aset lain dari keluarga Tama akan menjadi milik kita. Ini rumah kita. Kalau kita pindah dan paman keduamu serta keluarganya kembali, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita tidak akan mendapatkan apa-apa?" Hasnah tiba-tiba menyadarinya. Jangan melihat keluarga Najwa sekarang. Hubungan Najwa dengan Nyonya Tama mungkin tidak harmonis, tetapi kalau mereka pindah, kemungkinan besar keluarga Najwa akan memanfaatkan kesempatan. Memikirkan hal ini, Hasnah menangis sedih dan berkata, "Tapi kita tidak bisa seperti ini terus. Aku sudah tidak tahan lagi." Paul tidak punya pilihan selain menghibur Hasnah. "Jangan terlalu memikirkannya. Lagi pula, ada tamu di rumah. Kita tidak bisa membiarkan tamu melihat kekacauan keluarga kita. Nanti ketika tamunya sudah pergi, ayah akan memberimu uang dan kau bisa berjalan-jalan dan bersantai." Hasnah sedikit terhibur. Dia mengangguk setuju dan berkata, "Baiklah, ayah." Dia mengikuti ayahnya kembali ke villa. Nyonya Tama baru saja mengantar Icang ke kamar tamu dan berjalan ke bawah sendirian. Melihat Hasnah kembali, dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf, "Hasnah, nenek baru saja bersikap buruk. Nenek impulsif. Nenek meminta maaf padamu. Nenek harap kau bisa memaafkan nenek." Nyonya Tama berharap Hasnah bisa mendapatkan Icang. Jadi ketika melihat Hasnah kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah berinisiatif meminta maaf. Hasnah bahkan tidak menyangka kalau neneknya akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Ini sangat jarang terjadi pada neneknya yang tangguh di sepanjang hidupnya. Saat ini, Hasnah merasa jauh lebih nyaman. Nyonya Tama meraih tangan Hasnah dan mengajaknya duduk di sofa. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Hasnah, keluarga kita menghadapi kesulitan besar sekarang.
Kau tahu tentang itu bukan? Hasnah mengangguk. Iya Nek, aku tahu. Nyonya Tama berkata lagi, kau sudah diputuskan oleh keluarga Harun dan itu sudah menjadi bahan lelucon di kota Makassar ini. Meskipun nenek tidak mau mengatakan hal ini, tetapi ini adalah fakta. Kau pasti sudah mengetahuinya bukan? Hasnah tidak bisa lagi menahan tangisnya. Sekarang seluruh kota Makassar tahu kalau dia adalah seorang wanita yang diputuskan oleh keluarga Harun. Kalau dia ingin menikah dengan keluarga kaya lainnya dalam hidupnya, pada dasarnya itu tidak mungkin. Setidaknya, itu tidak mungkin terjadi di Makassar. Oleh karena itu, masa depannya sendiri dengan segera menjadi sangat suram. Nyonya Tama menyeka air mata Hasnah dan berkata dengan serius, Hasnah, sejak dulu kau adalah putri kecil di rumah kami. Aku menyayangimu, orang tuamu menyayangimu, dan kakakmu juga menyayangimu. Kau tidak belajar dengan keras sebelumnya. Kau juga tidak ingin pergi bekerja setelah lulus. Dulu, hal itu tidak masalah. Tetapi sekarang keluarga kita tidak seperti dulu lagi. Kau harus berubah dan harus dewasa sesegera mungkin. Kau harus mengambil bagian tanggung jawab untuk keluarga ini. Kalau kau tidak melakukannya, keluarga kita hanya akan menjadi semakin buruk. Hasnah mengangguk berkali-kali dan berkata dengan rasa bersalah, Nenek, maafkan aku. Dulu aku terlalu suka bermain-main dan aku tidak belajar apa-apa, sehingga sekarang aku tidak bisa membantu keluarga. Nyonya Tama menggenggam erat tangannya dan berkata dengan serius, Hasnah, apa yang terjadi di masa lalu sudah berakhir. Kau adalah cucu kedua nenek yang berharga. Bagaimanapun, nenek tidak bisa menyalahkanmu. Sekarang Nyonya Tama berbicara dengan lebih serius lagi. Sekarang ada peluang bagus untuk bisa melakukan banyak hal dengan satu lemparan batu. Ini bukan hanya akan menyelesaikan krisis keluarga, tetapi juga memungkinkanmu menemukan kesempatan untuk bangkit kembali. Bahkan bisa membuatmu menjadi kaya. Apakah kau ingin menangkap peluang itu? Ketika Hasnah mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, Nenek, aku mau. Paul dan Basri juga buru-buru mengelilinginya ketika mereka mendengar tentang ini. Di antara mereka, Paul yang paling tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia langsung bertanya, Bu, apa peluang bagusnya? Nyonya Tama berkata dengan serius, Direktur Tama yang tinggal di ruang tamu di lantai atas, Icang Tama. Paul buru-buru bertanya, Dia? Dia berjanji untuk membantu kita? Nyonya Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak seperti itu. Dia memberitahu kita bahwa kita tidak ada hubungan dengannya. Dia datang hanya untuk memenuhi permintaan terakhir ayahnya, dan dia juga tidak memiliki kewajiban untuk membantu kita. Paul tidak begitu memahaminya dan bertanya, Lalu, apa maksudmu, Ibu? Nyonya Tama berkata, Maksudku, aku ingin membiarkan Hasnah mengambil kesempatan ini dari Icang. Aku bisa menebak kalau dia tertarik pada Hasnah. Paul terkejut dan berkata, Bu, berarti kau meminta Hasnah untuk menemani Icang? Dia lebih tua dariku. Nyonya Tama bertanya balik, memangnya kenapa? Apakah ada masalah dengan menjadi lebih tua? Lihat Rizal, dia tidak terlalu tua dan Hasnah telah bersamanya begitu lama. Hasnah bahkan melakukan aborsi untuknya. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya menyakiti Hasnah. Apa yang bisa dia berikan kepada Hasnah? Paul berkata dengan nada yang mendesak, Tapi itulah cinta normal antara pria dan wanita. Sementara Icang itu sudah menjadi orang tua. Nyonya Tama berkata dengan serius, Apa masalahnya menjadi orang tua? Orang tua itu memiliki uang, kekuasaan,
koneksi, dan sumber daya. Kalau Hasnah mengikutinya, tidakkah Hasnah akan mendapatkan sesuatu? Paul melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Tidak. Kupikir masalah antara Hasnah dan Rizal masih bisa diterima. Tetapi kalau Hasnah diizinkan bersama Icang, bagaimana aku seorang ayah bisa menerimanya? Nyonya Tama mendengus dingin dan bertanya kembali. Kau tidak bisa menerimanya? Kalau begitu, bisakah kau menerima menjadi miskin? Kalau sampai grup Tama bangkrut, warisan apa yang bisa kau warisi dariku? Villa tua ini? Jangan lupa, grup Tama masih berutang pinjaman ke bank. Ketika bangkrut, pengadilan akan mengambil kembali villa ini. Aku tidak masalah dengan semua ini. Bagaimanapun, aku sudah tua dan beberapa tahun lagi mungkin aku sudah meninggal. Tetapi bagaimana dengan kau? Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan tinggal di gedung bobrok sama seperti Ridwan? Paul kehilangan kata-kata. Dia tidak ingin mengkhianati putrinya, tetapi dia juga tidak ingin menjadi miskin. Paul tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu Hasnah yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba berkata, "Nenek, kalau dia bisa membantu grup Tama, maka aku bersedia menemaninya. Tapi aku punya satu syarat." Nyonya Tama bertanya dengan penuh semangat, "Apa syaratmu?" Hasnah menggertakkan giginya dan berkata, "Aku ingin menjadi direktur grup Tama." Malam itu, setelah mandi, Hasnah hanya mengenakan handuk mandi dan mengetuk pintu kamar tamu Icang. Malam itu, dia tidak keluar lagi dari kamar tamu Icang sampai pagi. Pagi-pagi keesokan harinya, Icang yang terlihat segar berjalan ke bawah bersama Hasnah. Paul dan istrinya Novia tampak sedikit murung dan merasa malu. Icang juga bisa melihat kalau pasangan itu tidak senang melihat hubungannya dengan Hasnah. Jadi dia pun berkata tanpa ragu, "Aku sudah memutuskan untuk menginvestasikan $80 juta ke dalam grup Tama dan membantu grup Tama membangun kembali industrinya. Untuk menunjukkan ketulusanku, hari ini aku akan mentransfer $10 juta ke akun grup Tama dan $70 juta sisanya akan dibayarkan dalam sebulan." Mendengar ini, seluruh keluarga Tama menjadi bersemangat. Paul dan istrinya langsung tidak merasa malu ataupun tidak nyaman lagi. Mereka memperlakukan Icang dengan hormat sebagai tamu mereka. Nyonya Tama juga bersemangat dan segera mengumumkan bahwa setelah $10 juta itu dibayarkan, maka grup Tama akan melanjutkan operasionalnya dengan Hasnah sebagai direkturnya. Saat ini keluarga Tama merasa telah keluar dari situasi yang gelap. Mereka merasa sangat gembira. Icang yang menerima pujian dari keluarga Tama langsung meminta perusahaan pembiayaan untuk segera memberikan dana $10 juta kepada grup Tama, sehingga untuk sementara grup Tama bisa menyelesaikan masalah rantai modal yang rusak. Pada saat yang sama, dia juga secara pribadi mentransfer uang sebanyak $15 juta kepada Hasnah sebagai uang saku. Hasnah mencoba yang terbaik untuk melayaninya tadi malam, dan itu membuatnya merasa sangat puas. Icang yang berusia 50-an sudah lama tidak mengalami gairah yang menggelora ini. Hasnah lah yang membuatnya merasa muda kembali. Karena itu, dalam satu malam, dia menjadi sangat menyukai Hasnah. Bahkan dia memiliki ide untuk menjadikan Hasnah sebagai simpanannya untuk waktu yang lama. Setelah memberikan uang, dia berkata kepada Nyonya Tama, Paul, dan Novia, "Nyonya Tama dan semuanya, aku memiliki permintaan dan mohon untuk disetujui." Nyonya Tama sudah gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, dia langsung berkata dengan gembira, "Oh, Direktur Tama, kita semua berada di keluarga yang sama. Sebutkan saja apa yang kau inginkan. Kau adalah kepala keluarga Tama di Jakarta.
dan donatur keluarga Tama kami. Kami akan menuruti permintaanmu." Icang melirik Hasnah dan berkata, "Hasnah dan aku sedang jatuh cinta. Meskipun perbedaan usia kami agak jauh, tetapi cinta sejati tidak memiliki batasan usia. Jadi kuharap kalian bisa setuju. Hasnah menjadi kekasihku selamanya di masa depan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Tama, dan aku juga akan melakukan yang terbaik untuk Hasnah." Meskipun Hasnah sedikit menentang lelaki tua ini di dalam hatinya, tetapi dia langsung tergiur dengan uangnya. Saat mendengar Icang memberinya 15 juta, dia sangat gembira. Selama dia memegang paha Icang dengan erat, dia tidak perlu merasa khawatir untuk masa depannya. Dan ketika Nyonya Tama mendengar ini, dia sangat bersemangat dan langsung setuju. "Direktur Tama, karena kau dan Hasnah sedang jatuh cinta, maka wanita tua ini akan mengangkat tangan untuk mendukung kalian berdua." Meskipun Paul agak tidak bisa menerimanya, namun ketika dia berpikir bahwa keluarga Tama akan berada di kapal besar di masa depan, dia merasa lega dan berkata, "Kau bisa memutuskan masalah ini sendiri. Kami tidak memiliki keberatan." Namun Novia berkata dengan sedikit tidak puas, Tuan Tama, aku mendengar kalau kau sudah memiliki keluarga. Hasnah belum menikah. Kalau berita tentang hubunganmu dengan Hasnah menyebar, bagaimana kau akan berperilaku di masa depan?" Icang segera berkata, "Jangan khawatir. Ketika waktunya tepat, aku pasti akan menikahi Hasnah." Mendengar ini, keluarga Tama menjadi lebih bersemangat lagi. Menikah dengan Hasnah, ini sangat bagus. Untuk menunjukkan ketulusannya, Icang berkata, "Kalian semua belum tahu. Aku juga punya banyak bisnis di luar kota. Aku juga ketua kamar dagang. Di masa depan, aku pasti akan dapat membantu keluarga Tama dalam banyak aspek dan membiarkan keluarga Tama menjadi keluarga papan atas di Makassar ini." Begitu Icang mengucapkan ini, keluarga Tama menangis kegirangan. Hasnah menangis tanpa henti sambil memeluk pinggang Icang di depan nenek, orang tua, dan saudara laki-lakinya. Dia merasa kalau akhirnya dia memiliki kesempatan untuk bangkit. Saat ini, Icang berkata kepada Hasnah, "Ngomong-ngomong, akan ada pertemuan puncak industri dekorasi di Makassar dalam 2 hari ini. Aku juga menerima undangannya. Kau bisa datang bersamaku. Aku akan memperkenalkan grup Tama kepada semua orang dan mengumumkan kalau aku sudah berinvestasi di grup Tama." Hasnah bertanya dengan malu, "Lalu bagaimana kau akan memperkenalkan hubungan kita kepada orang lain?" Icang berkata sambil tersenyum, "Aku minta maaf dulu kepadamu, karena sepertinya untuk saat ini aku hanya akan mengatakan kalau aku adalah pamanmu. Ketika waktunya tepat, setelah aku menceraikan istriku, aku akan menikahimu." Hasnah sangat gembira dan berkata, "Itu bagus. Aku ingin tinggal bersamamu dan menjadi tua bersamamu." Icang menyentuh tangan Hasnah yang halus dan berkata dengan emosional, "Jangan khawatir, sayangku. Kita pasti akan selalu bersama." Tidak ada berita mengenai kebangkitan keluarga Tama. Jadi, Andi Rewa tidak tahu tentang hal ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia pergi dari rumah ke rumah sakit untuk menemani ayah mertuanya di rumah sakit. Kondisi Ridwan sudah baik-baik saja sekarang. Ridwan hanya perlu beristirahat di rumah sakit selama beberapa hari dan dia pulih dengan baik. Dalam beberapa hari terakhir, Andi Rewa bertanggung jawab mengantarkan makanan dan merawatnya. Berita paraplegia tingkat tinggi Ridwan yang berhasil disembuhkan sudah menyebabkan sensasi di seluruh negeri. Hampir tidak ada seorang pun di komunitas medis yang berani percaya kalau keajaiban medis seperti itu bisa terjadi. Namun,
Banyak orang yang merasa lega ketika mendengar kalau ini adalah penemuan dari dokter jenius, yaitu Dr. Fajar. Nama Dr. Fajar sangat populer di negara ini, terutama di bidang medis. Hampir semua orang mengetahuinya. Kali ini, paraplegia tingkat tinggi disembuhkan. Itu membuat ketenaran Dr. Fajar semakin tinggi, dan dia menjadi orang pertama di bidang pengobatan tradisional. Wartawan yang tak terhitung jumlahnya ingin mewawancarai Dr. Fajar, dan bahkan ada wartawan asing yang ingin mewawancarainya. Ada juga perusahaan farmasi top yang ingin mengajaknya bekerja sama dalam pengobatan paraplegia tingkat tinggi. Tetapi Dr. Fajar menolak semua tawaran. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari kemampuan Andi Rewa dan mencuri perhatian. Bagaimanapun, keterampilan ini tidak dimiliki olehnya, tetapi hanya dimiliki oleh Andi Rewa. Untuk mengungkapkan rasa hormat dan terima kasihnya kepada Andi, Dr. Fajar membuat keputusan. Dia akan menetap di kota Makassar. Dia merasa bahwa hanya dengan tinggal di kota inilah, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan Andi. Jadi dia ingin membuka klinik medis di kota ini. Dia bisa membuka praktik dan meresepkan obat sambil menunggu perintah Andi Rewa setiap saat. Cucu perempuannya, yaitu Fani, terdiam ketika mendengar kakeknya memutuskan tinggal di sini. Fani sedang dalam masa ingin menikah. Dia ingin menikah. Bagai bunga, hatinya berada pada tahap mekar penuh. Bagaimanapun, tidak ada wanita yang bisa menolak pesona pria yang kuat. Fani telah terpesona oleh Andi Rewa. Setiap kali dia menutup matanya, yang muncul adalah wajah Andi yang tampan dan acuh tak acuh. Dia tahu Andi sudah menikah, namun sama seperti beberapa gadis lain, mereka merasa Andi dan Najwa tidak memiliki hubungan yang begitu dalam, sehingga mereka masih memiliki kesempatan. Bisa menetap di kota ini akan memberinya lebih banyak kesempatan. Saat ini, Andi sedang mengantarkan makanan kepada ayah mertuanya. Dalam perjalanan kembali, dia menerima panggilan telepon dari Dr. Fajar. Ketika teleponnya diterima oleh Andi, Dr. Fajar berkata dengan hormat di telepon, "Tuan Andi, aku menyewa sebuah toko di dekat perusahaan Nyonya Najwa. Aku akan membuka klinik kedokteran dan akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jadi, kalau kau memiliki tugas untuk aku kerjakan, silakan hubungi aku kapan saja. Aku akan selalu siap siaga." Andi Rewa bersenandung dan berkata, "Oke, terima kasih atas kesediaanmu." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.